Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada materi ini kita akan melanjutkan sebuah materi tentang handling ya, tentang handling produk untuk penjagaan kualitas. Jadi materi ini masih bisa dibilang satu bagian dari penjagaan kualitas yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang metode pengolahan tekanan tinggi atau high pressure processing ya. Jadi bagaimana kita membuat penjagaan kualitas itu menggunakan atau memanfaatkan tekanan tinggi atau high pressure. High pressure processing of food products itu dia mempunyai beberapa keunggulan ya. Punya beberapa keunggulan kekuatan gitu ya. Kenapa kok dia pantas untuk diaplikasikan? Yang pertama dia prosesnya cepat ya, fast, kemudian aman, artinya tidak merusak produk, kemudian pure itu artinya dia menjaga kealamian produk ya, kealamian produk. Jadi dan bahkan dia sometimes dia juga bisa meningkatkan flavor gitu ya atau menjaga organoleptiknya. Nah, ini HPP ya atau high pressure processing itu dia bekerja dengan kurang lebih 3 prinsip ya. Nanti prinsipalnya di belakang ada lagi. Cuman yang perlu kita pahami di depan adalah bahwa HPP itu yang pertama dia adalah processing menggunakan non thermal. Jadi tidak menggunakan perlakuan suhu ya. Non thermal processing. Jadi tidak ada perlakuan suhu di situ. Artinya suhunya itu suhu ruang gitu, tidak ada suhu ekstrim gitu ya. Kemudian mengurangi PME atau pektin metil esterase ya. Enzim pektin metil esterase yang kemarin sudah kita pernah bahas di perubahan pasca panen ya, bahwa ester ya salah satu komponen ya senyawa yang membentuk komponen kimia ya, komponen volatil yang membentuk aromatik gitu ya pada buah dan sayur itu dikurangi gitu untuk menjaga agar pektinnya itu tetap terkandung di dalam si buah tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu food safety goals by inactivating bacteria. Jadi prinsip kerja yang ketiga ini adalah HPP itu kerjanya adalah menginaktivasi atau menonaktifkan bakteri-bakteri yang terkandung dalam produk yang dimasukkan dalam mesin HPP ini, gitu ya. Oke. Definition, ya. HPP is also called high hydrostatic pressure processing. Jadi HPP itu ada beberapa penamaan ya atau penyebutan ya. Yang pertama high hydrostatic pressure processing atau pengolahan dengan menggunakan tekanan hidrostatik yang tinggi ya. Tekanan hidrostatik itu kan tekanan yang diakibatkan oleh adanya air ya. Jadi nanti di dalam tank, di dalam vessel ya istilahnya, vessel itu nanti diisi air. Makanya ada tekanan hidrostatis di situ. Kemudian dapat juga disebut dengan ultra high pressure processing, pengolahan menggunakan tekanan ultra high ya, sangat tinggi, ultra tinggi gitu. Atau pascalisasi ya atau pasteurisasi dingin ya, cold pasteurization. It is a food processing technology which applies high pressure to solid or liquid foods. Jadi HPP ini adalah sebuah teknologi pengolahan yang dapat diaplikasikan atau yang mengaplikasikan tekanan tinggi untuk makanan-makanan yang berbentuk padat maupun cair to improve their safety and in some cases organoleptic properties and quality. Jadi untuk meningkatkan keamanan produk itu dan juga pada beberapa kasus yang lain juga meningkatkan organoleptik dan kualitasnya gitu. Jadi ini merupakan teknologi modern ya, modern dan dibilang simple memang cuman investasinya cukup lumayan besar gitu ya. Simple, kemudian aman dan pure tadi ya. Nah, ini how HPP ditemukan gitu ya, diinisiasi.
Nah, itu berawal dari percobaan Pascal ya, teman-teman masih ingat kan yang prinsip Pascal ya, tekanan. Nah, kemudian ini dilanjutkan oleh Hitte atau siapa ya membacanya ini Bert Hitte or Hyde, I don't know how to pronounce it. A scientist at West Virginia University Agricultural Experimental Station, dia meneruskan penelitian itu. Nah, kemudian si Hitte itu menemukan bahwa HPP itu dapat disable atau menonaktifkan harmful microorganism gitu, menonaktifkan mikroorganisme-organisme yang membahayakan atau yang berbahaya bagi makanan seperti susu, daging, buah, dan sayuran. Kemudian dilanjutkan pada awal tahun 1900-an, Larsen ya, seorang peneliti yang lain mendemonstrasikan bahwa HPP itu secara reguler ya, secara apa namanya, berkesinambungan gitu ya, dapat membunuh bakteri vegetatif yang ditemukan di dalam makanan. Nah, kemudian masuk ke abad ke-20, HPP menjadi available on a larger scale due to advanced machinery and technology. Jadi HPP ini menjadi skalanya semakin besar karena adanya peningkatan atau kemajuan dari teknologi dan permesinan gitu ya. Nah, Jepang itu yang menjadi lokasi pertama di mana HPP pangan yang diolah menggunakan HPP itu dikomersialisasikan atau dijual gitu ya. Seperti contoh produknya adalah jus buah, kemudian jams, selai, topping-topping buah gitu ya, fruit toppings, tenderized meat atau daging yang diempukkan gitu ya, tender. Kemudian salad dressings and yogurt, dressing untuk salad ya dan yogurt. This evolving technology contributed to the first commercial success for HPP food on the US market. Jadi dari keberhasilan yang dicapai di pasar Jepang itu kemudian mendorong penerapan atau penjualan makanan yang diolah menggunakan HPP ini di Amerika Serikat. Diinisiasi oleh Wally Guacamole ya. Nah, kemudian more HPP food successes followed this achievement. Nah, kemudian berlanjutan dan akhirnya penjualan dari HPP makanan yang diolah menggunakan HPP ini semakin besar ya, semakin sukses gitu. Termasuk di dalamnya adalah jus orange atau jus jeruk dan sliced cooked ham ya, atau daging ham yang diiris ya, sliced. Oke, itu sejarahnya. Nah, ini ada beberapa produk ya, seperti di sini ada high pressure and yogurt extended shelf life. Jadi fat free yogurt yang ada di slide teman-teman ini dia menggunakan aplikasi HPP di mana dia mempunyai umur simpan yang lebih lama, kemudian rasa yang lebih tetap terjaga kesegarannya, kualitasnya juga bagus, viskositas atau kekentalan dari yogurt itu juga terjaga dan fat free, better texture. Nah, high pressure processing infographic. Nah, itu berapakah? Do you know how much pressure is applied in HPP? Berapakah tekanan yang diaplikasikan atau yang diberikan pada HPP itu sebesar 600 megapascal. Sangat besar ya. Ininya perhitungannya dari sini. Setara dengan 3 gajah yang beratnya 5.000 kilogram atau 5 ton. Ya, yang berdiri di atas permukaan sebesar atau seluas 18 mm. Itu sangat tinggi gitu tekanannya ya. Nah, kemudian ini ada beberapa perbandingan ya antara penggunaan heat processing dan pressure processing. Nah, kalau heat processing atau thermal processing itu dia
bacterial spores atau spora-spora bakteri itu dapat dibunuh, ya, can be killed. Microbial enzymes can be destroyed. Nah, tapi selain itu enzim-enzim yang dikelola oleh mikrobia itu dapat rusak juga, ya. Better for low exit food products. Kalau yang thermal processing itu dia lebih bagus atau lebih baik diaplikasikan pada makanan dengan acidity atau keasaman yang rendah. Namun dengan pressure processing, ya, kita menggunakan pressure, itu dia taste-nya lebih fresh, gitu ya, rasanya lebih fresh, kemudian teksturnya lebih baik, no cooked off flavors, jadi tidak ada rasa yang hilang, gitu ya, rasa yang hilang, atau no char, gitu ya, charcoal, char itu tidak menimbulkan arang atau karbon, gitu ya. Kemudian better option for heat sensitive foods. Jadi pressure processing itu juga sangat baik diaplikasikan untuk makanan-makanan yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap panas, ya. Ya, seperti makanan yang mempunyai antioksidan tinggi seperti ya jus buah gitu ya. Jus buah, kemudian jam gitu ya yang punya kandungan gizi seperti vitamin itu yang kaya di dalamnya. Nah, itu kan sensitif terhadap panas kan. Nah, ini bisa diolah menggunakan pressure processing. Reverse prop gelation, ya. Jadi ada pembentukan gelatin ya, gelatinisasi yang menyebar, ya, emulsifikasi. No need of chemical food additives. Tidak membutuhkan tambahan kimia, bahan-bahan kimia. Jadi diklaim aman begitu ya. HPP principle, ya, prinsip-prinsip yang ada pada HPP. Oke, ini sudah masuk menggunakan bahasa Indonesia. Oke, prinsip kerjanya adalah menggunakan tekanan yang tinggi, ya, sehingga fungsi seluler suatu mikroorganisme dapat terganggu. Ya, jadi dia membunuh tadi ya bakteri-bakteri yang patogen, ya, yang memecah gitu. Nanti ada di video, cuma teman-teman nanti bisa lihat. Teknologi HPP menggunakan energi panas yang rendah, bahkan maybe sangat rendah gitu ya, sehingga tidak menyebabkan terbentuknya zat kimia baru. Ya, seperti ada terbentuknya karbon, itu kan dikarenakan ada pemanasan ya, terbentuk arang atau karbon atau char tadi ya, charcoal, oke. Tidak membentuk radiolitik atau zat-zat yang terradiasi dan radikal bebas pada produk pangan. Jadi tidak membentuk radikal bebas. Oke. Jadi prinsip kerjanya adalah memberikan tekanan tinggi dan tekanan itu akan memecah ya, memecah fungsi seluler yang ada pada mikroorganisme patogen yang ada pada makanan. Parameter utama dalam proses HPP yaitu ada 3, yaitu temperature, pressure, dan time. Ya. Di mana pada proses thermal hanya ada 2 parameter yang paling penting, yaitu temperatur dan waktu. Hal tersebut menyebabkan desain proses pada teknologi HPP lebih bervariasi. Ya. Parameter lain yang juga kita bisa ukur ya, juga berkontribusi atau menjadi faktor dalam metode HPP yaitu laju pasteurisasi atau dekompresi, ya. Kemudian distribusi panas, walaupun ini panasnya rendah gitu ya. Kemudian ada parameter lain yang bisa kita ukur, pH, aktivitas air, activity of water, kemudian temperatur awal, ya, temperatur awal produk itu juga harus di-maintain, dan juga komposisi produk pangan. Ya, jadi apakah tadi memang dia apakah heat sensitive or apa tadi yang sebelumnya tadi? Nah, ini heat sensitive atau dia punya kesegaran tertentu yang ingin dipertahankan seperti itu. Nah, kemudian alatnya seperti apa sih, gitu ya? Peralatannya seperti apa? Kita lihat di sini, teman-teman. Ini ada 2 tipe, ya, ada 2 tipe HPP, mesin HPP. Yang pertama horizontal itu yang ini, ya, ini horizontal. Kalau ini yang vertikal, ya. Nah, dua-duanya ini menggunakan basket yang sama ya. Artinya di situ dia ada di sini ada basket nanti. Basket itu seperti keranjang atau tempat untuk mewadahi si produk yang akan diberikan tekanan tinggi itu.
kemudian dia akan dimasukkan melalui ini vessel, saya bilang tadi vessel atau terowongan ya. Kemudian di sini dia akan setelah sudah masuk, kemudian dikasih hyperbaric pressure atau hypobaric pressure atau apa namanya tadi, tekanan hipobarik ya. Nah, kemudian ini nanti akan diproses sebentar gitu ya, kemudian akan keluar. Kemudian the standard in HPP industrial equipment. Nah, horizontal design for traceability and easy installation. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan teman-teman, kenapa menggunakan jenis vertikal atau horizontal tadi. Kalau yang desain horizontal itu memudahkan untuk traceability atau penelusuran balik ya. Penelusuran balik itu kan digunakan ketika misal ada cacat produk ya, misalkan sudah diberikan HPP tapi kemudian masih ada misalkan kemasannya cembung seperti itu kan berarti menandakan ada aktivitas bakteria di situ kan. Nah, traceability ini dia digunakan untuk salah satunya ya, untuk cacat produk ya. Dan easy installation atau instalasinya mudah gitu ya untuk yang horizontal. Kemudian special design for food industry. Jadi desainnya memang sudah menyesuaikan dengan industri pangan gitu ya. Jadi dia terbuat dari materialnya stainless steel, cleanable atau mudah dibersihkan. Automatic loading or unloading system. Jadi dia sudah didesain untuk loading dan unloadingnya itu secara otomatis ya. Walaupun tetap dibutuhkan tenaga kerja manusia ya untuk memasukkan produk ke dalam basket tadi. Working pressure up to 600 megapascal atau 6.000 bar. Apa itu namanya tekanan kerja yang diberikan yaitu 600 megapascal. Itu luar biasa, 600 juta pascal ya berarti ya. Nah, kemudian di dalam mesin HPP itu ada apa aja ya? Yang pertama ada pressure vessel. Jadi ada terowongan ya, terowongan gitu yang fungsinya nanti untuk ditutup vakum, kemudian diberikan tekanan tinggi. Kemudian ada pompa ya, high pressure intensifier pump. Pompa yang untuk menarik udara yang ada di dalam vessel kemudian digantikan dengan tekanan. A system for controlling and monitoring the pressure. Jadi ada sistem untuk mengontrol dan memonitor pada saat pemberian tekanan itu berlangsung. Kemudian yang keempat ada a product handling system for transferring product to and from the pressure vessel. Jadi ada sistem penanganan ya, ada handling untuk transferring product atau memindahkan produk dari dan ke vessel tadi ya, ke terowongan. Kita nanti coba teman-teman akan lebih paham apa yang saya maksudkan nanti ketika sudah lihat di video ya. Compressing medium like water, glycol solutions, silicon oil, sodium benzoate solutions, ethanol solutions, inert gases. Jadi media yang dikompres ya, yang bisa digunakan untuk compressing itu seperti air, kemudian cairan atau larutan ya, larutan glikol, kemudian minyak silikon, kemudian larutan sodium benzoat, larutan etanol, dan gas inert. Ya, biasanya gas inert menggunakan nitrogen ya. Oke, ini contohnya teman-teman, contoh dari beberapa produk ya yang menggunakan HPP dengan pengaturan tekanan, waktu dan suhu. Ya, seperti yang tadi di depan sudah saya bilang ya, ada tiga pengaturan yang bisa kita modifikasi. Nah, misalkan di sini kita lihat contohnya ada potato cubes dan carrot. Potongan-potongan kentang dan wortel itu dia menggunakan 400 megapascal selama 15 menit dalam kondisi temperatur 5-50 derajat Celcius. Kemudian coba kita lihat yang lebih padat, pork ya. Pork slaris itu artinya daging babi ya, daging babi yang sudah
yang sudah dibersihkan lah gitu, daging babi. Itu dia membutuhkan 300 megapascal, holding time-nya 5, 15, 25, temperaturnya 20. Oke, kemudian contoh apa lagi? Milk ya, susu 100, ini ya raw milk, yang raw milk 100 sampai 400 megapascal, 10 sampai 60 menit, dan 20 derajat Celcius temperaturnya. Nah, ini jadi ada beberapa komposisi ya, komposisi handling dari 3 faktor yang bisa kita atur. Oke, ini contoh skema ya, contoh skema dari HPP itu. Nah, ini produk masuk, ini yang saya bilang tadi basket. Nah, ini basket. Nah, ini adalah controlling system-nya. Di sini karyawan atau pekerja bisa melihat kontrol di sini seperti apa. Nah, ini ada jendela untuk melihat apa yang terjadi di dalam gitu. Nah, tapi ini adalah yang versi expandable atau yang lebih luas ya, yang lebih besar. Oke, hasilnya bagaimana untuk penggunaan HPP? HPP itu mampu menghasilkan produk dengan perubahan yang sangat minimal. Artinya perubahan yang negatif ya dia. Maksudnya dalam hal kerusakan itu sangat minimal. Jika dibandingkan dengan proses thermal atau penggunaan panas, HPP dapat menghasilkan produk yang lebih segar serta lebih bagus dalam hal tampilan, ya, tekstur dan nutrisinya itu tetap terjaga. Nanti setelah ini ada materi tentang minimal proses, teman-teman akan tahu bahwa semakin kecil pengaruh suhu yang diberikan kepada makanan, khususnya yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap panas, seperti heat sensitive products gitu ya, itu dia akan semakin banyak yang loss ya, rusaknya semakin banyak gitu, kalau diberikan semakin tinggi suhu gitu. Diberikan suhu yang semakin tinggi, maka semakin banyak loss yang terjadi gitu. Nah, dengan HPP ini dikarenakan dia mampu meningkatkan umur simpan dan mempertahankan nilai gizi dan kualitas makanan dengan cara menginaktivasi mikroorganisme dan mendenaturasi beberapa enzim, namun tidak menyebabkan perubahan karakteristik. Nah, perubahan karakteristik organoleptik maksudnya tidak mengubah warna, tidak mengubah rasa, mengubah aroma gitu. Ini menurut penelitian 2002 ya. Oke, ini ada plus dan minusnya. Ya, positifnya tadi yang sudah disebutkan ya, dia tidak ada meminimalisir terjadinya off flavor. Off flavor itu artinya hilang flavor ya, kehilangan flavor. Umur simpannya lebih tinggi, tadi sudah banyak ya, mungkin bisa enhance juga dalam hal organoleptiknya juga bisa ditingkatkan gitu. Nah, kemudian negatifnya apa gitu? Negatifnya itu HPP belum bisa digunakan untuk produk-produk yang mempunyai low acidity atau berasam rendah, karena proses ini belum mampu untuk menghancurkan spora. Ya, HPP dapat membunuh bakteri vegetatif, namun juga memerlukan penyimpanan pada suhu yang rendah. Ya, jadi walaupun sudah diberikan HPP, namun setelah itu prosesnya memang harus dengan penyimpanan suhu yang rendah. Oke, sebentar ini agak terhalang. Nah, pengaruh HPP terhadap warna bahan makanan. Ya, jadi warna teman-teman pigmen ya, pigmen warna pada makanan kan ada kurang lebih yang mendominasi ada 3 ini ya, klorofil, karotenoid, dan antosianin. Nah, warna yang muncul itu kan tergantung dari komposisi kan. Kemarin sudah saya jelaskan juga komposisi manakah yang dominan dan manakah yang atau proporsi dari masing-masing warna ini sehingga menghasilkan warna yang unik-unik gitu ya. Ada warna biru, ada warna ungu, ada warna putih, ada warna hijau, orange, merah gitu ya. Bahkan merah pun juga gradasinya macam-macam gitu. Nah, kalau penggunaan HPP ini apa pengaruhnya? Nah, coba untuk klorofil ya. Klorofil pada suhu di bawah 50 derajat Celcius masih konsisten. Ya, artinya masih muncul masih kuat gitu warna hijaunya. Sedangkan kalau kita naikkan ya di atas 50 derajat itu baru dia memberikan pengaruh. Pada beberapa kasus perlakuan high pressure
dengan suhu normal tidak mempengaruhi warna secara signifikan, dan terkadang justru menyebabkan warna hijau menjadi lebih intens dikarenakan klorofil keluar menuju ruang intersel, menyebabkan warna hijau lebih intens pada sayuran. Nah, itu yang itu positifnya ya. Artinya berarti di sini untuk produk-produk ya yang mempunyai tingkat warna yang ingin kita pertahankan, kan kalau hijau gitu kan terlihat fresh gitu ya. Nah, maka aplikasi suhu yang diberikan harus kurang dari 50 derajat Celcius gitu ya. Artinya seperti itu. Kemudian tentang karotenoid. Karotenoid tidak terlalu stabil terhadap perlakuan tekanan. Perlakuan high pressure meningkatkan ekstraksi hasil karoten dan matriks dari matriks pertumbuhan. Nah, jadi artinya dia tidak terlalu stabil itu berarti mudah terpengaruh gitu ya. Mudah terpengaruh. Itu bisa perlakuan HP atau high pressure tadi meningkatkan warna karotenoid tadi. Oke, warna yang dihasilkan karotenoid ya. Kemudian yang ketiga yaitu antosianin ya. Antosianin dengan perlakuan high pressure pada suhu sedang artinya adalah di bawah 80 sampai 100 ya, di bawah itu ya. Nah, antosianin yang dilakukan dengan perlakuan pada suhu sedang memiliki stabilitas yang baik. Namun selama penyimpanan terjadi degradasi antosianin. Artinya antosianinnya semakin turun, berarti kan semakin pudar gitu ya, semakin berkurang nilai warna kebiruan, warna keunguan, kehitaman itu ya. Nah, yang disebabkan karena adanya inaktivasi enzim yang belum sempurna, seperti enzim beta-glukosidase, peroksidase, dan polifenol oksidase, serta pengaruh asam askorbat cenderung mendegradasi antosianin. Ya, apabila teman-teman melakukan eksperimen ya, warna antosianin ini kan dia cenderung ke arah semakin intens warna pigmen ini kan dia menghasilkan warna kehitaman dan dark blue gitu ya. Nah, apabila itu teman-teman kasih misalkan ya eksperimen aja, ambillah mungkin anggur atau mungkin buah naga gitu ya yang udah ini kemudian tambahkan jeruk nipis gitu atau jeruk atau apapun yang asam askorbatnya tinggi. Nanti ada degradasi warna dari si antosianin ini, Dek. Jadi akan memudar gitu ya antosianinnya. Coba nanti bisa dilihat di YouTube atau mungkin kalian eksperimen sendiri ya. Nah, dengan perlakuan HPP dapat mencegah terjadinya browning atau pencoklatan karena HPP dapat menginaktivasi enzim penyebab browning tersebut. Nah, itu untuk beberapa warna yang pigmen ya, pigmen warna yang terpengaruh oleh high pressure processing. Nah, bagaimana dengan texture? Ya, bagaimana dengan tekstur? Nah, perlakuan HPP itu dapat menyatukan ion dan enzim yang tadinya terpisah pada kompartemen yang berbeda. Tekanan dan suhu yang dikombinasikan dapat mempengaruhi pektin, sehingga mempengaruhi tekstur. Oke, masih ingat kemarin? Diingat lagi penjelasan saya tentang pektin, ya semakin semakin menuju ke arah kematangan itu ya kemarin yang pasca panen ya. Maka kalau kandungan pektinnya itu semakin kecil, artinya dia kemampuan jaringan daging buah itu ya, daging buah dan sayur itu untuk mempertahankan ketegarannya itu semakin rendah itu artinya. Berarti semakin melunak firmness-nya. Oke, perlakuan HPP mempengaruhi permeabilitas sel, menyebabkan adanya pergerakan air di dalamnya. Perlakuan HPP juga menyebabkan gas pada bagian antarseluler sel menjadi hilang. Ya. Jadi kalau di dalam sel itu kan ada rongga kan ya. Nah, rongga itu kan ada gasnya kan. Nah, itu kan adanya pemberian high pressure itu mengakibatkan produk itu juga menjadi semakin mampat gitu ya. Sehingga gas-gas atau rongga-rongga yang ada pada antar sel itu semakin menyempit. Nah, gasnya semakin hilang. Kekerasan produk buah dan sayur bervariasi pada tekanan dan suhu tertentu. Setelah perlakuan high pressure, pektin metil esterase dibebaskan ya, PME tadi dibebaskan dan terjadi kontak dengan substratnya. Pektin yang sangat termetilasi menyebabkan demetilasion. Ya.
atau penurunan pektin ya. Oke. Beberapa buah sensitif terhadap tekanan, sehingga semakin tinggi tekanan yang diberikan justru teksturnya akan semakin lunak. Hal ini disebabkan karena pengaruh serentak aktivitas PME dan poligalakturonase atau PG. Karena PG mampu mendepolimerisasi pektin yang telah demilasi oleh PME. Ya. Oke. Kemudian ada pengaruhnya kah terhadap flavor? Nah, secara umum flavor itu tidak mengubah, ya, tidak berubah karena adanya pemberian HPP. Karena struktur senyawa rasa tidak langsung dipengaruhi oleh tekanan tinggi. Ya, flavor itu akan lebih sensitif apabila terkena panas ya, thermal. Maka tadi diberikan keuntungan di depan penggunaan HPP adalah mengurangi atau meminimalisir terjadinya off flavor. Aplikasinya, nah ini bahan pangan yang tidak tahan terhadap pengawetan dengan suhu tinggi atau sensitif, bahan padat dan cair, cocok untuk produk yang memiliki keasaman tinggi. Nah ini untuk beberapa yang tepat ya untuk penggunaan aplikasi HPP ini. Oke, di negara-negara maju sudah banyak digunakan, ya, di Amerika, Eropa, Australia, Jepang, Korea. Oke. Nah, itu tahun 2009, mungkin sekarang sudah multiple ya. 128 industri, sekarang sudah 2021 ya, sepertinya sudah double atau triple jumlahnya. Nah, ini beberapa brand ya, atau bukan brand, ini adalah nama perusahaan ya, nama perusahaan yang sudah mengaplikasikan HPP ini, teknologi HPP ini pada produknya. Tadi ada Wholly Guacamole, ada Good Food, nanti coba dilihat ya, Westphalia Fruit. Kemudian di Indonesia sepertinya tidak terlalu familiar ini ya. Tidak ada nama-nama yang familiar di telinga kita ya. Mungkin Westphalia juga cukup familiar, cuman tidak seperti Sunpride gitu ya, atau merek-merek lain gitu. Oke, sorry. Nah, ini penggunaannya coba kita lihat yang paling banyak itu pada vegetable products dan meat products ya. Dan sisanya ada 15 itu seafood dan ikan-ikanan. Kemudian juice dan beverage itu di 12% dan other products. Dairy products atau produk-produk turunan dari susu ya. Ini dengan aplikasi HPP dia dapat meningkatkan umur simpan 3 sampai 10 kali lebih lama. Kemudian menjaga kesegaran produk, tidak mempunyai efek sensoris, nutrisi dan properti bahan. Kemudian efektif dalam mengeliminasi mikrobia penyebab kerusakan tadi ya, mendenaturasi juga sel-sel atau mikrobia yang ada pada bahan pangan, khususnya yang patogen ya teman-teman ya. Bekerja efektif pada produk asam seperti yogurt dan smoothies. Ya. Nah, ini untuk beberapa produk yang base-nya adalah buah dan sayur, ini dia bisa meningkatkan umur simpan, mengaktifasi mikroorganisme patogen ya. Contohnya seperti pada jus buah, sari buah, puree, kemudian smoothies, guacamole ya. Nah, ini beberapa produknya. Ini Wholly guacamole-nya tadi ya. Ini sepertinya dia buat seperti pasta gitu ya. Pasta avocado sepertinya ya. Nah, ini tadi ini terulang. Oke, kesimpulannya HPP adalah metode pengolahan bahan pangan dengan tekanan tinggi. Oke ya, itu prinsipnya teman-teman ya. Suhunya relatif rendah. Mungkin ini satu lagi ya, waktunya relatif pendek ini ya. Waktunya relatif cepat. Mungkin belum ditambahkan. Sehingga cocok untuk bahan yang sensitif terhadap suhu tinggi. Kemudian yang kedua, HPP pada bahan pangan yang memiliki pH yang semakin menurun, maka mikroorganismenya yang diinaktivasi akan semakin meningkat. Ya, artinya berarti semakin kecil ya pH-nya, maka semakin banyak mikroorganisme yang dapat diinaktivasi oleh HPP ini.
Nah, kemudian HPP dapat mempengaruhi tekstur dan warna sesuai dengan kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, HPP dapat diaplikasikan pada pengolahan sayur, buah, daging, ataupun seafood. Tambah satu lagi mungkin susu ya. HPP sangat efektif untuk pengolahan dairy produk seperti yogurt dan smoothies ya, gabungan susu dan buah ya, yang rentan akan kontaminasi mikrobia dan kandungan protein yang sensitif terhadap suhu tinggi. Jadi dengan adanya HPP itu, dairy products yang harapannya ketika dikonsumsi itu nilai proteinnya itu masih, tinggi gitu ya, itu dapat dipertahankan. Kalau misalkan dengan pemberian suhu yang tinggi, dairy products jelas dia pasti akan kehilangan protein ya, dia denaturasi. Nah, tapi ini di bawah suhu 80 sampai 100 ya, si HPP ini dia masih bisa mempertahankan kandungan gizi dalam susu tersebut. Nah, ini beberapa pustaka yang digunakan. Sekian teman-teman, penjelasan saya untuk teknologi high pressure processing. Semoga menambah curiosity teman-teman, keingintahuan teman-teman, dan sekaligus menambah pengetahuan bahwa ternyata um, processing menggunakan tekanan itu sudah lazim digunakan. Mungkin selama ini kita di Indonesia hanya mengenal thermal processing ya, itu yang mungkin yang paling secara investasi mungkin secara nilai investasi paling kecil gitu ya. Namun secara kualitas ya dia masih kalah dengan produk yang diolah dengan high pressure. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.